اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Bapak Ibu as-shadiqin as-shadimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan puasa kita dan amal-amal ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita pertemuan ini tentang doa. Sebelum dijelaskan tentang doa, ada diriwayatkan anna Musa sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat ada seseorang laki-laki yad'u wa yatadarra'u fi hajati, memohon dia ke Allah. Faqala ya Rabbi, law kanat hajatuhu biyadi laqadawtuha. Di saat dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nabi Musa melihat dia sedang berdoa. Fa'auha Allahu ilaihi, lalu Allah berwahyu kepada Nabi Musa. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, hai Musa, inna lahu ghanaman, yang berdoa itu punya kambing, domba. Wa inna qalbahu 'inda ghanamihi, dia berdoa tapi hatinya ingat dombanya. Wa ana la astajibu du'a 'abdin yad'uni wa qalbuhu 'inda ghairi, saya tidak akan memperkenankan doa si hamba, dia memohon kepadaku tapi hatinya kepada selainku, kata Allah. Fa akhbara Musa ar-rajula bidzalika, lalu kemudian Nabi Musa menyampaikan wahyu itu kepada si laki-laki tadi. Fanqafa'a ila Allah faqada hajatahu, lalu kemudian dia konsentrasi, khusyuk hatinya ke Allah, maka doanya pun dijawab oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan di mana kita apabila meminta ke Allah, doanya doa yang sangat mustajab. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaihi, siapa orang yang tak mau memohon ke Allah, yaghdab alaihi, Allah itu marah kepadanya. Kalaupun ada orang bilang doa itu sepertinya mengatur Allah, doa itu sepertinya memaksa Allah, padahal Allah tahu apa yang kita inginkan, terus berdoa, cukup beribadah, itu level yang seperti itu belum sampai kita. Kalau sudah levelnya wali-wali Allah, mungkin doanya tidak banyak-banyak. Mereka lebih kepada ingat Allah, ingat
Al-Maqqas, ada seorang ulama Habib Ahmad bin Hasan Al-Maqqas. Beliau mengatakan, man la yaqulu bisyai'a la yanfa'u. Siapa yang tak meminta sesuatu kepada Allah, enggak diberi Allah. Wala tuqadu hajatun li sakitin, dan hajat seseorang enggak akan selesai kalau dia diam. Ibu terbenam matahari, masuklah waktu berbuka. Di depan Bapak Ibu sudah semua jus pokok, jus jambu, jus terong, haus luar biasa, lapar juga iya. Tapi Bapak Ibu cuma menengoknya saja. Kira-kira haus dan laparnya itu hilang? Nggak hilang. Hajat kita untuk menghilangkan haus, hajat kita untuk menghilangkan lapar, nggak akan selesai. Kenapa? Lisakitin, karena kita diam. Farfa'u hajatikum ilallah. Kalau begitu kata beliau, angkat hajatmu itu kepada Allah dengan doa, sampaikan. Kita kadang lebih banyak menyampaikan hajat kita ke orang daripada Allah. Kalau ke orang, siap-siaplah sakit hati, siap-siaplah bersedih, karena orang punya batas kemampuan, tapi kalau Allah punya segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki, sejuta orang pun mengatakan tidak mungkin, itu akan jadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, sedunia orang mendukung, sedunia orang mendanai, tidak akan jadi. Yang tak mungkin kata orang, kalau Allah kehendaki jadi. Apa ada pengikut Nabi Musa ketika dikepung oleh Fir'aun mengatakan selamat dari kepungan itu, sementara perjalanan sudah mentok sampai ke laut? Mereka sudah pasrah, tapi Allah menyuruh Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, laut berbelah, kemudian mereka menyeberangi. Kalau Allah berkehendak, jadi. Inna Allah yastajibu du'a. Sesungguhnya Allah itu mengabulkan doa kita, Bapak Ibu. Mohonlah kepada Allah banyak-banyak, jangan minta sedikit. Banyak-banyak minta. Wa kaifa wa qad jama'a Allahi iblisur rajim fa qabila Allahu du'a. Logika sederhananya, musuh Allah, musuh manusia, inna syaitana lakum aduwwun, kata Allah. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Bayangkan Bapak Ibu, musuh Allah, musuh agama, musuh manusia, iblis yang dilaknat oleh Allah. Faqabilallahu do'a'ahu, doanya saja dikabulkan. Doanya iblis saja dikabulkan oleh Allah. Kenapa kita merasa doanya tidak dikabulkan? Harus yakin. Kama dzakarahu fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, qala
ketika iblis dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ribuan tahun iblis menyembah Allah, hanya satu kesalahan, tidak mau dia sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Aba wastakbara, dia enggan kemudian takabur. Inilah kesalahannya. Penyebabnya aba wastakbara, kesalahannya tidak mau sujud. Di surga dia, bosnya malaikat dia, ribuan tahun siang malam beribadah dia. Satu kesalahan, tidak mau sujud, sebabnya dua. Satu, dia enggan, malas. Yang kedua, merasa lebih hebat. Wa kana minal kafirin, jadi orang kafir lagi. Kita sudah berapa tahun kita beribadah? Berapa hari baru puasa kita? Mulai dari dewasa. Udah berapa kali kita takabur? Udah berapa kali kita merasa lebih hebat dari orang? Udah berapa kali kita merendahkan orang? Sudah berapa kali kita remehkan orang? Disinilah permohonan kita ke Allah. Ampuni saya ya Allah. Tetap kita berharap dimasukkan ke surga. Masukkan saya ke surga ya Allah. Ketika iblis itu sudah dicap oleh Allah kafir, dia dirajam oleh Allah, tetap dia memohon ke Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong jangan dulu siksa saya sampai hari kiamat. Biarkan saya hidup. Qala innaka minal munzirin. Dikabulkan oleh Allah. Baik, engkau tidak disiksa. Itu makanya iblis syaitan itu berkeliaran sampai sekarang. Kalau dia tengok orang mengaji di masjid, dibuat dia individu orang. Itu salah satu keberhasilan dari syaitan. Tapi alhamdulillah di sini kita ada tidur. Alhamdulillah. Tunduk ada beberapa orang. Itu tidak tidur sebetulnya, cuma tutup mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa idza kana Allah qad istajaba du'a al-aduwwi al-la'in. Kata beliau dalam kitab Tuhfatul Ashraf, kalaulah iblis yang dilaknat itu saja doanya dikabulkan, fa kaifa la yastajibu du'a abidil mu'minin. Bagaimana mungkin doa yang beriman ini tidak dikabulkan oleh Allah? Maka tanamkan keyakinan, doaku pasti engkau terima, karena engkau berfirman ya Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan kuperkenan. Tinggal jangan seperti yang dilihat oleh Nabi Musa tadi. Dia berdoa tapi hatinya ingat domba. Dia berdoa tapi hatinya ingat sepeda motor. Dia berdoa tapi hatinya ingat sepeda motor. Ini yang mau kita perbaiki. Qala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, berkata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas radhiyallahu anhu, ud'uuni astajib lakum. Firman Allah, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, ku berkenan. Innal haqqa jalla wa ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, idza da'awtahu
apabila kita berdoa kepadanya, labba da'wataka, dia sabuti apa yang kita minta itu. Fa idza qulta, kalau kita berkata ya Rabbi, maka Allah menyambut labbaika ya Rabbi, selamat datang wahai hamba, disambut oleh Allah. Fal ijabatu la budda minha, maka memperkenankan doa itu sudah mestilah dilakukan oleh Allah. Wa amma alladhi tatlubuhu minhu fa huwa yanzur fihi, sementara yang kita minta kepada Allah itu Allah tahu. In kana khairan laka, in kana khairan wa laka fihi maslahatun, apa iya? Apabila yang kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, tolonglah kasih kepada saya keturunan. Ada yang mempunyai keturunan? Allah tahu jika keturunan itu dilihat oleh Allah bagi si hamba yang meminta itu baik, apakah ia dikasih Allah? Ya Allah, buatlah usaha saya ini lancar. Kalau Allah melihat usaha itu akan membuat kita semakin baik, dilancarkan Allah. Wa in kana syarran, apabila ketidakbaikan, wa laysa laka fihi maslahatun, mana akan minhu, kita minta sesuatu tapi Allah tahu kalau dikasih kita malah tidak baik dengan itu, mana akan minhu, maka Allah tidak mengasih yang kita minta itu, namun nanti akan ada penjelasan dikasih Allah dengan yang lain yang terbaik. Ustaz, ada kawan saya berdoa dia supaya usahanya lancar betul, tapi sholat tidak lagi, masih tidak lagi, ngaji tidak lagi. Tadi kan Ustaz bilang kalau yang diminta itu Allah lihat baik kepada yang meminta, dikasihnya. Ini kan tidak baik. Ketika Allah mengasih sesuatu ke orang, makin buruk dia, makin tidak baik dia, itu sesungguhnya istidraj atau istidraj. Zahirnya nikmat, tapi di balik nikmat itu ada petaka, malapetaka yang mau dibuat oleh Allah. Fa'anta tas'aluhu li'annahu innama yu'tika alladhi ya'lamu annahu khairun laka, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mengasih kepada kita apa yang kita minta yang terbaik buat kita menurut Allah. Lalladhi ya'lamu annahu syarrun laka, Allah tidak mengasih ke kita keburukan. Yang dikasih oleh Allah ke kita itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita, meskipun kita menganggap itu tidak baik buat kita. Wa in kunta tadunnu annahu khairul laka, meskipun kadang-kadang yang kita minta itu yang terbaik, Allah tahu ada baik, dikasih Allah yang baik. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah teruskan perjalanan cintaku ini ke tanah muda. Izinkan saya menikah dengan Siti Nur Marpeo itu, supaya tidak ada nama yang pernah nangis-nangis dia berdoa supaya diizinkan Allah menikah dengan wanita itu. Tapi apa yang dikabulkan Allah? Justru Siti Nur Marpeo menikah dengan Mas Bejo. Nangis lagi-lagi, seolah marah dia ke Allah. Doaku tak engkau ijabah.
Dia hanya melihat sisi tohidnya Siti Nurmapel. Ternyata 2 bulan menikah Siti Nurmapel masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Ternyata si laki-laki ini tidak tahu kalau dia itu pengkonsumsi narkoba. Bayangkan. Justru setelah dia merasa sedih, menangis-nangis, tidak mau lagi dia berdoa supaya dikasih Allah jodoh yang baik, justru saat itu Allah mengutus orang kepada dia. Kamu sudah menikah? Belum. Ada kakak saya kepingin dia dicarikan jodoh, orangnya baik. Pertama dia tidak begitu merespon, 2-3 kali disebut, dengan izin Allah bertemu, akhirnya mereka menikah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kadang-kadang kita terlalu cepat menyalahkan Allah. Fa'anta tas'aluhu bihasabi ilmihi, maka kita itu meminta sesuai dengan yang dikasih itu berdasarkan ilmunya Allah. Apa umpamanya dalam doa ini terkait dengan yang tadi? Begini Bapak Ibu, idza jaa waladuka as-shaghir, umpamanya seperti anak kita yang tidur itu. Satu cuma anak yang tidur, bapak-bapak nggak ada. Maka dia tolong berikan sama saya petasan yang besar itu, yang kayak bom suaranya. Kalau betul satu, tolong belikan saya sepeda motor, ini sudah dekat lebaran. 2, belikan saya baju lebaran ya. 2, 3 yang diminta. Wa anta tuhibbu, sebagai orang tua kita sangat sayang kepada anak tadi. Orang tua sayang betul dengan si anak. Wa talaba minka syai'an wa huwa yatlubu, dia meminta sesuatu kepada ayah dan emaknya. Ayah dan emaknya tadi melihat mana yang pantas dikasih, mana yang tidak, walaupun dia sayang. Orang tua tadi melihat si anak itu, kalau yang diminta ini bagus, kalau yang diminta ini tidak bagus. Bukan berarti sayang itu kita ke anak dikasih semua. Nah ini satu kardus mercun besar, ini sepeda motor untuk lebaran. Ketika itu dikasih, ternyata si anak itu berbahaya dalam hidupnya. Kita pun kadang begitu meminta ke Allah. Perasaan kita bagus, tapi Allah tahu itu tidak bagus, maka tidak dikasih. Yang dikasih itu yang bagus. Orang tuanya tadi tahu, kalau baju lebaran dia minta 5 pun kasih. Ketika yang kita minta itu dalam ilmunya Allah, pas buat kita. Ya Allah, tolonglah kasih saya rezeki sekian. Diminta 1000, dikasih Allah 200.000. Allah itu sangat sayang kepada kita. Walakinnahu la yadri hal tu'tihi dzalika aw tamnahu iyyahu. Anak yang tadi dia enggak tahu. Ayahnya sayang ke dia, dia sayang ke orang tuanya. Dia minta sesuatu yang disebutkan tadi, dia enggak tahu dikabulkan atau tidak itu. Tapi orang tuanya tahu mana yang pantas dikasih, mana yang tidak. Fasabal manu 'ainal 'ata'i annaka mana'tahu ma yadurruhu wa hakadha al-haqqu ma'a 'ibadihi yanzuru ilayhimul aslaha li'annahu ashfaqu bihim min anfusihim wa ashfaqu minal walidi wa waladihi. Kalau tadi orang tua sayang kepada anaknya, dia mengabulkan permintaan anaknya mana yang baik untuk anaknya, yang tidak baik tidak dikasih. Allah itu lebih sayang kepada kita, melebihi sayangnya ayah kepada anaknya.
Allah itu sangat mengerti dengan kita, melebihi pengertian seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Yang terakhir Bapak Ibu, ijabatul doa anwa'. Ini sebagai penutup supaya kita dalam berdoa jangan putus asa. Ustaz, saya berdoa sudah lama, 5 tahun sudah saya doakan ini, tapi sampai sekarang belum saya lihat dikabulkan. Itu kata sebahagian orang dalam hatinya. Ijabatul du'ai anwa'u. Allah itu sayang kepada kita Bapak Ibu, sehingga semua yang kita minta itu kata Allah dikasih. Apa yang kita minta diijabah oleh Allah. Cuman yang harus kita pahami, cara Allah mengijabah doa itu bermacam-macam. Di sini banyak orang yang salah paham. Fatamatan yaqul matlubu bi'ainihi 'ala al-fawri. Yang pertama, apa yang kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, sembuhkanlah sakit saya ini. Puasa sudah masuk yang ke tadi ada perbedaan, ada yang 5 dan yang 6. Berarti ada puasa Rabu dulu sih. Yang kelima. Puasa sudah yang kelima ya Allah. Kalau saya sakit, bagaimana nanti biaya anak istri menjelang lebaran? Sembuhkanlah saya. Berdoa dia sore, besoknya langsung sembuh. Itu satu cara Allah mengabulkan doa. Cara Allah mengabulkan doa yang pertama, yang kita minta itu segera dikasih Allah. Itu satu. Dan orang pada umumnya memahami doa itu tandanya mampu yang ini. Kalau dia minta dikasih Allah, itulah perasaan dia yang mampu. Padahal bukan itu saja. Itu satu iya, tapi bukan itu saja. Yang kedua, wa taratan yaqul matlubu walakin yatarakharu li hikmati. Yang kedua Bapak Ibu, berdoalah kita ke Allah, ya Allah, ya Rabbi, bantulah saya dalam hal ini. Udah 5 tahun dia berdoa, sampai hari ini belum. Jangan putus asa. Doa itu dikabulkan Allah, cuma ditunda. Nanti 6 tahun berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 tahun baru dikasih oleh Allah. Maka Bapak Ibu coba ingat-ingat, dulu pernah kita berdoa dan doa itu kita stop, sudah lupa pun kita doa itu. Justru sekarang dikabulkan Allah, baru kita sadar. Inilah doaku yang meminta. Inilah doaku yang meminta. Jadi yang kedua, Allah mengabulkan doa dengan cara ditunda. Lama baru kemudian dikasih yang diminta. Karena ada hikmahnya. Ya Allah ya Tuhanku, buatlah saya jadi orang yang kaya, supaya saya bisa memberi, jangan menerima saja. Allah tahu, kalau cepat dikasih orang menjadi kaya bukan baik, dia sombong lagi. Ke masjid pun tidak. Maka dibiarkan Allah. Terus saja hubungan itu masih Al-Ikhlas. Terus 10 tahun kemudian jadilah dia orang kaya. Udah lama dia ngaji. Maka kekayaan itu digunakan untuk kebaikan. Itulah hikmahnya. 2. Yang ketiga, wa taratan taqul ijabatu bi ghairi matlub. Allah kabulkan
Kita minta A, Allah tahu A ini nggak terbaik, dikasih Allah justru yang tak kita minta. Itu cara yang ketiga. Umpama, ya Allah, ya Allah, kemana-mana saya naik sepeda, nggak ada motornya, sepeda. Tolong ya Allah, saya ingin pergi jauh mengaji, saya ingin kenal dengan banyak ustaz. Kalau saya banyak dosa, dekat saya dengan ustaz, kenal saya dengan ustaz, setidaknya nanti di akhirat ditengoknya saya, dia masuk surga, ditolongnya saya, ya Allah. Tolonglah kasih ke saya, ya Allah, Supra X saja, Supra X saja, Supra X. Itu juga diminta. Itulah doa. Ternyata dikabulkan Allah mengasih yang gak diminta. Dikasih Allah langsung yang 3 rodanya. Apa itu? Langsung becak boleh dijawab. Bentor. Bagus. Dia minta sepeda motor Supra X, dikasih Allah yang 3 rodanya. Hei hamba, engkau rajin mengaji. Kalau kau kasih Supra X, nggak ada 1, 2, 5-nya. Cuma engkau yang bisa tinggi dengan 1 kawan. Itu pun kadang-kadang masuk angin engkau. Ini ku kasih bentor supaya engkau bisa dibawa orang. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa. Justru yang lain dikasih Allah walaupun kita minta sesuatu yang 3. Yang keempat, wa taratan yusrifu Allahu 'inda al-'ibadi su'an. Yang keempat ini kita berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah, berikan saya ini, bantu saya ini ya Allah. Kita tidak sadar yang kita minta itu memang belum kelihatan tanda-tanda, tapi dengan doa tadi diselamatkan Allah kita dari mara bahaya. Kita di masjid berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika si bapak itu keluar dari masjid, dia mau menyeberang masjid, ditabrak dia sama kendaraan, sepeda motornya hancur, dia jatuh ke parit, tapi nggak ada apa-apa, nggak luka. Jadi doanya itu dikabulkan Allah menjadi penyelamat bagi dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengabulkan doa itu ada 4. 1, dikasih Allah segera yang kita minta. Yang kedua, yang kita minta itu ditunda oleh Allah untuk waktu yang lama. Yang ketiga, Allah itu justru mengabulkan doa yang tidak kita minta. Yang keempat, doa itu menjadi penyelamat bagi kita. Kemudian yang terakhir terkait dengan doa ini, kadang doa kita tidak dikabulkan Allah di dunia, di akhirat justru dikasih. Kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan tanggung-tanggung berdoa ke Allah. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon ke Allah. Khususnya suami istri, kalau suami melihat istrinya ada kekurangan di bidang ini dalam hal ini, mohonkan ke Allah, jangan langsung kasih tahu dia. Suami juga demikian. Ya Allah, jadikanlah keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini qurrata a'yun, menjadi penenang hati kami. Jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, sukses dunia, sukses akhirat. Banyak-banyak didoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini semua doa kita
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga